Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, kenaikan harga BBM non-subsidi dan berkurangnya insentif kendaraan listrik diperkirakan akan menekan industri otomotif nasional pada 2026. Tekanan ini muncul di tengah melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah serta perlambatan sejumlah indikator ekonomi. Harga BBM non-subsidi yang naik signifikan seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mendorong biaya operasional kendaraan yang ikut meningkat. Kondisi ini juga mempersempit ruang konsumsi dan berpotensi menahan pembelian mobil baru, terutama di segmen retail, dan juga di sisi lain perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik yang tidak lagi memberikan insentif secara otomatis membuat daya tarik EV ikut melemah. Padahal secara teori kenaikan harga BBM harusnya mendorong peralihan ke kendaraan listrik yang lebih efisien secara biaya operasional. Namun ketidakpastian insentif dan kondisi ekonomi membuat konsumen menahan keputusan pembelian. Lantas seperti apa kesiapan industri kendaraan listrik, khususnya motor listrik di tengah berakhirnya era pajak 0%? Kami akan membahasnya dengan Riniwati Sinaga selaku Public Relation and Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik atau AISMOLI. Bu Rini, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, selamat Hari Kartini ya Bu ya, tepat di hari ini, dan juga sekaligus kita membahas terkait dengan era pajak 0% yang sudah berakhir ini. Sejauh ini seperti apa pandangan dari AISMOLI dan melihat ini dampaknya akan seberapa besar ke penurunan minat masyarakat? Ya, kalau kita lihat sih pada saat positifnya ya, pada saat melihat ada pergerakan dari sentral ke daerah, gitu artinya ini ada fleksibilitas yang coba didorong oleh pemerintah pusat ke daerah terkait sama pajak kendaraan, gitu ya. Itu yang kami lihat sebagai sisi positif, artinya ketertarikan terhadap kendaraan listrik itu udah cukup baik. Gitu. Namun memang di sisi lain melihat momentum dari kenaikan BBM gitu yang harusnya bisa meningkatkan minat masyarakat pindah ke kendaraan listrik, ini terus terang akan berdampak gitu ya, terjadi penurunan karena secara angka cukup impactful ya, cukup berarti gitu ya. Beberapa pembeli tentunya mempertimbangkan adanya tidak ada pajak gitu ya di dalam pembelian kendaraan listrik ini menjadi salah satu penarik mereka selain beberapa program-program non fiskal yang coba diterapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah gitu. Namun memang kita juga melihat harusnya gitu ya kendaraan listrik di fase masih di early adoption itu sebaiknya beberapa kebijakan dilakukan masih secara sentral sehingga bisa kita dorong penetrasi dari kendaraan listrik itu lebih masif lagi. Gitu. Dampak sudah pasti ada, Bu. Kami belum bisa mengukur dalam bentuk presentasi, namun memang sudah ada beberapa keluhan dari dealer gitu ya ke kami di mana ada yang melakukan hold buying terkait sama isu ini. Demikian. Baik, Bu, tapi ada sedikit angin segar dari Pemprov DKI Jakarta yang juga dikabarkan sedang menyiapkan aturan pajak kendaraan listrik. Apakah ini juga bisa menjadi momentum untuk bisa menjaga minat masyarakat yang kita tahu memang cukup tinggi nih untuk kendaraan listrik di kota-kota besar? Ya, sebenarnya kalau dalam hal ini berarti kami butuh satu kecepatan aja gitu ya. Kecepatan artinya kalau Pemprov DKI udah langsung bergerak, ini satu sinyal positif bahwa Pemprov DKI udah mulai memahamin gitu ya keterlambatan di dalam mengambil keputusan ataupun respon dari kebijakan ini akan menyebabkan industri lebih turun lagi, Bu, gitu ya.
Jadi kecepatan ini yang sangat kami apresiasi gitu ya. Seperti apa? Nah ini akan berarti masih dibahas. Harapan kami sebenarnya apapun kebijakan itu bisa dilakukan satu lebih cepat, simple, praktikal gitu ya, tidak membuat birokrasi yang panjang sehingga bisa langsung diaplikasikan. Karena kalau kita agak lama untuk mengambil decision ataupun mengimplementasikan, ini berarti masyarakat akan tetap menunggu gitu. Namun apresiasi sekali Ya. Pemprov DKI langsung bergerak, mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi dari para konsumen maupun industri gitu ya, untuk meningkatkan penetrasi kendaraan listrik di DKI pada umumnya. Oke, kemudian juga kita tahu ini masih ada potensi penyesuaian harga BBM non subsidi ke depan di tengah fluktuasi harga energi global. Apakah ini sebetulnya masih bisa menjadi salah satu sinyal positif juga untuk percepatan adopsi dari kendaraan konvensional ke listrik? Ya, seharusnya sih iya Bu ya, karena balik lagi Bu, mungkin kita butuh transparansi kebijakan aja ya Bu ya. Misal kita mau ada rencana kenaikan gitu ya, terus impact nanti ke cost biaya dari harian masyarakat itu pada saat mereka pindah ke kendaraan listrik itu seperti apa. Nah ini yang mungkin akan bisa mendorong minat masyarakat untuk melirik pindah ke kendaraan listrik. Gitu. Saat ini dari isu yang Selat Hormuz ditutup saja sebenarnya ada dampak yang cukup signifikan terhadap minat masyarakat untuk pindah ke kendaraan listrik. Nah ini yang momentum ini yang sebenarnya pengen kita jaga gitu Bu. Iya. Jadi harapannya semakin cepat diimplementasikan gitu ya kebijakan untuk yang terutama pajak ya Bu ya. Iya. Supaya langsung diberlakukan seperti apa di setiap daerah. Jadi udah langsung ada penghitungan karena bukannya ditiadakan, namun kebijakan untuk berapa persen, apakah ada yang benar-benar free, apakah diskon 50%, itu semuanya diserahkan ke masing-masing Pemda gitu ya Bu ya. Nah ini yang kita minta komitmen aja dari setiap Pemda untuk segera mengambil sikap gitu Kak. Baik, selain penjualan dari sisi industri secara umum, apakah dengan kebijakan tidak adanya lagi ya pajak 0% untuk kendaraan EV ini juga nantinya bisa berpengaruh juga nih ke arah investasi dan juga ekspansi untuk industri EV secara umumnya? Secara umum pasti akan berimpact Bu. Kami dari asosiasi selalu menginformasikan atau menekankan beberapa poin lah ya Bu. Satu, bicara komitmen pemerintah. Karena kalau kita bicara investasi, industri itu butuh kepastian. Jadi kalau kita bicara kepastian berarti ada komitmen yang bisa diberikan oleh pemerintah dalam kurun waktu misalkan jangka menengah dan jangka panjang. Karena kalau bangun industri tidak bisa setahun 2 tahun kemudian langsung sukses ataupun berkembang pesat seperti kendaraan konvensional saat ini, tapi kita butuh waktu. Jadi kita butuh ada komitmen dari pemerintah bila ada program berapa lama gitu. Dengan kita dapat komitmen, maka para investor akan berani untuk mengembangkan industrinya. Bila ini tidak ada, maka mereka sifatnya kalau yang baru masih wait and see, kalau yang lama mereka akan melakukan re-strategi gitu ya. Untuk yang case kita sebelumnya aja Bu, yang terkait sama insentif yang sebelumnya ya Bu ya. Itu berarti dari tadinya mereka desain produksi untuk 1 tahun untuk bisa mengcover demand yang menyusut secara drastik, maka secara efektif pabrik mereka itu hanya misalkan 3 bulan beroperasi, sisanya lebih banyak melakukan penjualan dari hasil produksi yang 3 bulan. Itu simpelnya demikian gitu. Jadi kalau misalkan ini secara demand turun, pasti akan impact nih Bu nanti ke industrinya. Apakah mereka bicara di sisi ekspansi dari pabriknya ataupun inovasi dari fitur dan produknya gitu ya, itu pasti akan berdampak. Oke, Bu, masih soal industri terkait dengan juga ini syarat TKDN sejauh ini seperti apa, dan ini kan memang untuk bertujuan untuk meningkatkan dan juga memperkuat industri dalam negeri kita. Apakah ini juga sudah berperan cukup signifikan?
Saat ini secara roadmap TKDN sudah ada ya Bu. Tahun ini berarti masih di 40%, tahun depan udah mulai 60%. Udah ada roadmap juga kalau kita spesifik di roda 2, itu udah ada aturannya, misalkan komponen sampai tahun berapa, baterai udah ada beberapa perpecahan gitu ya. Memang secara kesiapan industri masih belum disampaikan 100% siap ya Bu ya. Hal itu kenapa parameternya lebih kepada barang yang dibeli oleh industri berupa komponen-komponen lokal itu masih belum bisa bersaing dengan barang impor gitu. Ini yang harusnya coba kita solusikan dahulu. Iya. Bagaimana komponen lokal ini secara harga bisa bersaing dengan barang impor. Biasanya kan kita akan bicara di sisi volume ya Bu ya. Volume semakin banyak gitu ya di secara demand oleh industri, maka itu akan men-trigger adanya penurunan harga. Nah artinya ini kan kayak chicken and egg ya. Nah harapannya sebenarnya pemerintah bisa lebih aktif lagi mengintervensi di proses ini. Gitu. Bagaimana komponen-komponen itu bisa di-provide di secara lokal. Selain komponen lokal yang juga belum kompetitif secara harga ya dengan yang import, poin-poin apa saja nih yang memang harus jadi bahan evaluasi? Karena mengingatkan nanti TKDN-nya dari 40 ini akan meningkat ke 60%, Bu. Ya, sebenarnya kita memang perlu seperti business matching kali ya Bu ya, antara industri kemudian dengan juga para produsen untuk komponen lokalnya. Kemudian dari sisi pemerintah bisa juga bantu kira-kira kesulitan apa dari produsen lokal ini untuk bisa provide kebutuhan dari si industri kendaraan listrik. Saya rasa itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan gitu ya, karena ini harusnya cukup banyak sih Bu area yang mesti kita identifikasi. Jadi jangan sampai kita tuh hanya menyelesaikan masalah yang di permukaan tanpa melihat sebenarnya root cause dari permasalahan ini apa gitu. Dan memang saat ini kami dengan Kementerian Perindustrian mencoba untuk melakukan koordinasi terkait sama bagaimana kita bisa mendorong TKDN ini bisa sesuai dengan roadmap. Emang ada komunikasi, ini lagi proses. Nanti kalau sudah ada kira-kira hasilnya kami bisa komunikasikan ke media gitu ya. Komunikasi tapi tetap lagi berproses. Sedang berproses secara intens begitu ya. Nah, selain itu juga kalau kita perhatikan, nah infrastruktur motor listrik ini kan juga dianggap cukup tertinggal dibandingkan mobil listrik. Apakah ini akan berpengaruh dan juga sudah berdampak dengan adanya angka penurunan penjualan motor listrik dari kuartal 4 di tahun lalu dan juga kuartal pertama di tahun ini? Oke, secara infrastruktur sebenarnya kita balik lagi Bu melihat behavior orang pengguna gitu ya pada saat menggunakan sepeda motornya. Kalau kita lihat dari range Bu, sebenarnya mostly orang Indonesia itu cukup melakukan charging di rumah ataupun di kantor ya Bu ya. Jadi nggak perlu misalkan dia harus berhenti di satu titik sebelum sampai ke tujuan untuk melakukan charge. Namun memang ada beberapa segmen yang membutuhkan kapasitas baterai yang lebih tinggi karena range pemakaiannya bisa di 80 sampai 100 km per hari gitu ya. Terkait sama infrastruktur ini memang yang kami tetap minta ada pengadaan yang cukup masif juga untuk mendorong kepercayaan dari masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, karena tidak semua juga masyarakat atau pengguna itu memiliki kapasitas listrik yang memadai untuk ngecharge kendaraannya. Kan banyak yang ngekos, banyak yang ngontrak gitu ya Bu ya, ataupun berada di area yang dia masih di 900 watt untuk kapasitas listriknya. Artinya ada komunal charging station yang harus kita bangun, dan biasanya infrastruktur yang banyak itu akan menciptakan satu rasa aman dari para pemakai. Jadi dimanapun mereka ada kesulitan ataupun udah drop baterainya, mereka bisa melakukan charging. Nah ini yang sebenarnya
sedang kami komunikasikan lebih intens lagi. Udah pernah sempat komunikasi, ada kebutuhan kepada PLN, pemerintah juga bantu gitu ya supaya lebih banyak lagi membangun charging station yang roda 2. Nah, terkait sama ini kan ada isu yang coba didorong gitu ya terkait ada standarisasi soket gitu ya, konektor dan lain-lain. Pada prinsipnya sebenarnya kami meminta perbanyak dulu yang colokan yang F Bu, jadi yang standar, yang biasa kayak di rumah, cuman dayanya aja diperbesar gitu ya sesuai dengan daya tarikan kebutuhan daya tarikan dari sepeda motor listrik. Misal di parkiran gitu kayak 2 colokan di setiap parkir sambil nyolok ya, itu ya dibanyakin dulu sebenarnya harusnya. Yang lebih aksesibel begitu ya Bu ya. Nah, dengan target pemerintah untuk elektrifikasi nasional, namun pajak 0% resmi berakhir, insentif juga masih dipenuhi ketidakpastian. Apakah ini muncul lagi Bu risiko bahwa target ini tidak realistis dicapai dalam waktu dekat? Sebenarnya kalau pajak ini memang kami unpredik Bu, karena kami juga baru tahu minggu lalu ya Bu ya pada saat muncul di media gitu. Jadi tidak ada komunikasi sebelumnya gitu terkait sama rencana ini. Nah, kalau terkait sama infrastruktur kemudian insentif nggak ada, itu sebenarnya udah kita masukkan sebagai satu hal yang jadi kayak business as usual di kami gitu ya, dengan pertumbuhan dari tahun lalu kami expect itu sekitar 10% Bu gitu ya. Namun bila mana ada satu trigger, misal pemerintah mengatakan ada insentif, kemudian prosesnya terlalu lama, ini yang biasanya menciptakan satu kondisi hold buying. Nah ini yang mungkin akan berdampak terhadap penurunan dari target yang coba kami canang. Yang kedua pajak gitu. Jadi sekarang berarti ada 2 faktor yang kira-kira berpotensi menjadi bukan driver ya, resiko untuk menurunkan animo masyarakat untuk pindah ke kendaraan listrik. Jadi kami berharap apapun sebenarnya program yang coba dicanangkan oleh pemerintah dengan niat baik supaya industri ini maju, itu tolong dilakukan dengan cepat saja Bu. Simple dan praktikal. Baik.